macam-macam lah, pokoknya pusing judulnya, tapi untuk selesai. Akhir-akhir ini kelihatannya Anda banyak diuber-uber orang, beritanya hot nih. Ribet, Gitu. itu Iya, ribet ribet. bang. Tapi kita sebelum sampai ke situ, saya mau tanya, berapa kali dikabarkan Anda pernah pacaran sama Eko, sama siapa lagi gitu ya. Itu bisa diceritain sebenarnya waktu itu kejadiannya gimana sih gitu? Ya, aku tuh gini, ini mungkin sekalian menjawab ya berita-berita yang Iya, oke. beredar gitu mengenai katanya aku kawin di. Pakaian ini diperoleh adik 8 tahun yang lalu. Berbicara mengenai pakaian, adik punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Gue pernah ke keluar kota, terus tiba-tiba tuh gue mau kancingin rok. Kan nggak bisa nih, kegendutan kan gue nih, kegendutan kan. Terus gue bilang, nah di hotel itu tuh, di salah satu hotel itu tuh nggak ada orang. Nah gimana caranya mau buat kancingin? Gue telepon billboynya dong, mas kesini dong mas. Mas minta tolong dong mas, kenapa? Cepetan ya minta tolong. Orangnya datang itu kira ada 5 menit. Sementara gue mesti pergi dong cepet karena mau show kan. Tiba-tiba gue pas buka pintu ada room service lewat. Mas ini dong mas. Pas gue lagi megang rok ini, dia kan kaget juga. Loh ini orang mau ngapain sama gue? Mas tolong kancingin rok saya. Dari pakaian kita beralih ke nama. Dari mana nama adik Juwita? Adik Juwita itu, kalau Juwita itu gue punya ibu angkat kan, namanya Ibu Ratna Juwita, almarhum kan. Nah aku ngambil dari Juwitanya aja. Kalau adek itu kadang-kadang itu kan suka dipanggil ade gitu. Karena gue tuh yang paling ciut gitu. Dari soal nama, kita beralih ke harapan adik di masa mendatang. Rencana ke depan, gue pengen cepat punya cowok. Pemirsa, ada tamu di studio kami, Peggy Melati Sukma. Ia datang karena punya cerita. Dan tentu saja cerita seru karena dari dulu Peggy memang seru. Ditemani dengan Mas Remy, redaktur pelaksana Kabar Kabari, Peggy akan bertutur banyak kepada Anda. Apa kabar Peggy? Baik abang. Pasti banyak cerita tentang kamu ya. Akhir-akhir ini kayaknya berita kamu makin jadi hot terus. Makin simak sih ya. Iya, tapi kita pengen tahu sekarang kegiatan kamu terakhir hari-harian gimana sih? Ya lumayan sibuk sih bang ya, kalau di luar dunia keartisan sih aku masih sibuk kuliah karena harus nyelesain 2 semester lagi di FISIP UI. Terus aku 1 bulan lagi insya Allah mau buka beauty center. Sama masih tetap ngurusin yayasan untuk anak-anak asuh. Kalau di dunia keartisan syuting gerhana tentunya masih jalan terus. Di luar itu sih rencananya tahun ini aku pengen lebih konsentrasi gitu untuk nyanyi. Dalam arti bahwa aku mau nyiapin albumku yang ketiga dan pengen bisa mengalokasikan waktu dengan lebih maksimal untuk dunia nyanyi tersebut gitu. Oke, banyak banget ya kegiatannya. Tapi seperti Pusing bang. Peggy bilang tadi tentang kuliah, sekarang kuliahnya sampai di mana sih ceritanya nih? Alhamdulillah nih waktu tahun 98 kan keterima di UI. Jadi ambil komunikasi massa biar nanti bisa gantiin Bang Remy maksudnya gitu jadi jurnalis. Sekarang udah semester 6, tinggal 2 semester lagi. Jadi belakangan ini udah mulai sering bikin laporan mendalam lah gitu tentang berbagai macam hal. Dan alhamdulillah lagi tiap semester tuh lulusnya selalu dengan nilai-nilai yang baik. Bakat kali gantiin Bang Remy. Kemarin semester yang terakhir sih IP-nya sampai 3,83. Tugas terakhirnya apa di kampus? Banyak karena mata kuliahnya kan juga macam-macam, tapi aku sempat bikin laporan mendalam tentang sistem manajerial production house di Indonesia, terus sempat bikin laporan mendalam tentang pornografi di dunia media cetak kita gitu, terus sempat bikin penelitian tentang pengaruhnya kohesivitas kelompok terhadap tawuran pelajar di Jakarta ini gitu. Jadi sesuai dengan mata kuliahnya biasanya ada beberapa laporan mendalam yang setiap semester itu harus dibikin gitu. Macam-macam lah, pokoknya pusing judulnya, tapi untuk selesai. Akhir-akhir ini kelihatannya Anda banyak diuber-uber orang, beritanya hot nih. Ribet, Gitu. itu Iya, ribet bang. Tapi kita sebelum sampai ke situ, saya mau tanya, berapa kali dikabarkan Anda pernah pacaran sama Eko, sama siapa lagi gitu ya. Itu bisa diceritain sebenarnya waktu itu kejadiannya gimana sih gitu? Ya, aku tuh gini, ini mungkin sekalian menjawab ya berita-berita yang Iya, oke. beredar gitu mengenai katanya aku kawin diam-diam gitu kan. Selama ini aku tuh selalu berpikiran seperti ini. Aku ingin sekali menjalin hubungan dengan teman-teman pers itu as a friend gitu, bahwa kita memang 2 profesi yang saling membutuhkan, simbiosis gitu, tidak ada satu bisa hidup tanpa yang lain.
Sehingga pada saat ada sesuatu berita mengenai aku gitu dan teman-teman pers sudah dalam tanda kutip mencium lalu dikonfirmasi, biasanya aku selalu mau menjawab gitu dengan terbuka, bercerita dengan terbuka. Walaupun ada efek negatif juga setelah itu, kadang-kadang tulisannya diturunkan itu menjadi berbeda gitu dengan apa yang aku ucapkan. Itu kan agak sulit juga dikontrolnya gitu ya Bang ya. Begitu juga mengenai berita yang paling sering soal aku tuh kan ya pacaran sama si ini, pacaran sama si itu, dekat sama si ini, dekat sama si itu, ngerebut pacarnya ini, ngerebut pacarnya itu. Pusing deh pokoknya judulnya. Sebetulnya secara jujur sampai detik hari ini kalau mau dibilang semenjak aku terjun secara profesional di dalam karirku pada bulan Desember tahun 94 sampai detik hari ini belum ada satu hubungan pun yang aku bisa katakan gue nih pacaran dengan komitmen yang jelas sama orang ini gitu. Itu belum pernah ada. Kalau banyak berita ini dan itu ada yang sebagian itu murni gosip, ada yang sebagian memang aku sedang mencoba menjajaki gitu, mencoba ingin dekat dengan orang tersebut dan mengetahui satu sama lain, tapi ya mungkin resiko profesi gitu akhirnya menjadi berita. Dan karena keleluasaan sikapku juga yang mau terbuka bercerita, akhirnya beritanya semakin besar dan malah nggak karu-karuan gitu. Yang terakhir itu yang paling membuat aku agak down dan waktu itu juga konfirmasinya lewat klarifikasi lewat kabar-kabari. Makasih ya Bang. Itu waktu berita dengan seorang pria asing gitu. Itu tepat 1 tahun yang lalu, Februari tahun lalu. Itu bahkan aku tuh belum kenal sama orangnya, ketemu aja belum, tau gak sih Bang Remi. Tapi tuh beritanya udah di mana-mana, wartawan tuh udah pada teman-teman pers udah pada mengkonfirmasi ini dan itu. Sementara akunya tuh belum ketemu gitu sama orang itu, belum kenal. Jadi kan bingung kan. Akhirnya pada saat orang itu betul-betul datang, kita betul-betul ketemu, akhirnya justru semakin dikejar-kejar dan itu membingungkan untuk aku, untuk dia sendiri dan dari pihak keluarga. Karena kayaknya nih hubungan yang pendek ini belum apa-apa kok udah wah segala macem deh, ini dan itu. Akhirnya banyak hal-hal yang membuat aku, dia, keluarga, dan berbagai macam orang yang terkait dengan kita itu menjadi tidak enak gitu. Akhirnya saat itu aku memutuskan, wah kayaknya gue mulai harus juga membatasi gitu. Bahwa mana yang buat gue adalah kehidupan pribadi, yaitu biarlah jadi milik gue. Makanya setelah saat ini memang aku akuin, aku punya relationship dengan seseorang. Aku ya minta dengan hormat gitu kepada teman-teman pers bahwa memang aku tidak ingin dipublikasikan. Biar deh aku dengan tenang saling mengetahui satu sama lain dengan orang tersebut, saling menjajaki sampai di satu titik nanti kalau memang aku sudah memutuskan untuk menikah, toh biar bagaimana pasti aku akan membaginya gitu kepada teman-teman pers maupun publik. Tapi sementara ini biarin aku jalanin dulu hubungan ini sebagai hubunganku pribadi gitu. Terakhir Peggy, Anda kan berasal dari Cirebon ya. Mungkin penonton Cirebon pengen tahu Anda tuh bisa nyanyi tarling nggak? Ya. Aku Cirebonan. Abang nggak janjian dulu. Nyanyi apa nih gue? Tenang. Pasti kan dekat sama budaya Cirebon, masih nggak lupa kampung halaman kan? Aku tuh nyanyinya nggak bisa, tapi makanannya sampai hari ini empal gobrek tuh masih seneng, tahu gejrot masih seneng, nasi jamblang masih seneng, kerupuk melarat masih seneng. Pokoknya kalau pulang ke Cirebon kudu deh nyari makanan itu dan mesti naik beca muter-muter pasar pagi itu mesti. Oke, sekarang kita cari kerupuk melarat. Iya deh. Pemirsa, Kamis pekan lalu kami menampilkan isi hati Audrey yang baru saja bercerai dengan Ferry Irawan. Berikut ini Ferry gantian akan mengungkapkan perasaan dirinya sebagai duda muda, ganteng, terkenal dan kaya. Vonis Pengadilan Agama Bogor telah jatuh. Ferry Irawan telah diceraikan dari Audrey Herawati sebagai suami istri. Dan Audrey pun telah mengatakan pintu sudah tertutup untuk kemungkinan pasangan ini rujuk kembali. Nah, bagaimana Ferry Irawan? Untuk sekarang saya lagi berpikir 2-3 kali. Saya ingin berpikir matang, saya nggak mau sampai salah langkah. Jadi saya belum tahu usaha apa yang akan saya lakukan selama tenggang waktu 14 hari ini. Yang pasti saya akan coba ngomong ke dia. Dan itu pun kalau misalnya dia bisa merubah lagi keputusannya apa gimana. Tapi kalau nggak bisa pun saya ambil hikmahnya. Mungkin ini udah takdir Tuhan. Dan saya percaya di balik ini mungkin ada tersirat satu kebaikan yang saya belum tahu. Ketika vonis cerai dijatuhkan, Ferry tidak hadir. Ini berbeda dengan sidang pertama. Selain saya juga shock untuk menghadiri pengadilan, terus saya akhirnya sibukkan waktu saya dengan syuting. Saya juga nggak mau sampai saya di pengadilan seperti pada waktu kejadian yang pertama kali. Waktu itu Ferry menangis. Ini yang ia tidak mau terjadi lagi. Air matanya dilihat orang.
Ia lebih suka masyarakat melihat rencana-rencananya ke depan. Saya ingin fokus ke karir saya ingin lebih bisa berkarya lagi di dalam bidang persinetronan. Dan yang kedua, saya ingin fokus untuk ngurus keluarga saya, terutama orang tua saya dan adik-adik saya.